Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh dapatkan kembali kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk kembali akan merenungkan firman Tuhan. Sama seperti pujian terakhir tadi berkata, aku percaya, dan yang kedua, aku berserah. Itulah dua hal yang harus kita lakukan sebagai orang yang mau mengandalkan Tuhan dan mau melihat mujizat dalam hidup kita. Dua hal ini lakukan. Yang pertama kita harus percaya betul, yang kedua kita harus berserah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Di rumah kita masing-masing. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom sama-sama bilang sama saya, yang pertama saya harus percaya, yang kedua saya harus berserah. Dua hal ini kau lakukan, kau akan lihat hal yang dahsyat terjadi dalam hidup. Kenapa kita percaya? Karena kita tahu Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak sanggup kita buat. Kenapa kita harus percaya? Karena Dia Allah yang sanggup melakukan apapun yang hari-hari ini mungkin kita bilang udah gak ada jalan keluar. Yang hari-hari kita bilang kayaknya seakan-akan udah jalan tuh udah mentok, udah gak tahu mesti buat apa lagi. Maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah berserah. Berserah bukan menyerah, berserah memiliki pengharapan. Saya tahu Tuhan hari-hari ini saya belum lihat jalan keluar, tapi saya percaya jalan keluar Tuhan pasti yang terbaik buat saya. Jalan keluar Tuhan pasti tepat pada waktu Tuhan, yaitu waktu yang terbaik. Itulah berserah. Jadi kita nggak ngotot, gitu loh saudara ya. Kita percaya Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik pun dalam hidup saya. Hari-hari ini saya lihat kuasa, hari-hari ini saya akan lihat mujizat, hari-hari saya akan lihat jalan keluar yang Tuhan buat dalam kehidupan saya. Sekalipun sampai hari ini saya belum lihat dengan mata jasmani, tapi saya mau percaya, itulah berserah. Amin. Dua hal ini sudah dikasih dalam Tuhan. Percaya dan berserah, pegang selalu. Masuk ke tahun 2025, kau akan lihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Ketik di kolom komentar, percaya dan berserah. Ketik di kolom komentar. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, saya harus percaya dan saya harus berserah. Amin. Ambil Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita sudah ada dalam Ulangan pasal yang ke-13. Yes, percaya dan berserah. Ulangan pasal 13. Ayat 6 sampai dengan ayat 11. Ya. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Kalau beberapa hari lalu kita baca ayat sebelumnya, ayat 1 sampai dengan ayat 5, jika ada seorang nabi atau pelihat ya yang mencoba menyesatkan kamu, sekalipun mereka buat tanda-tanda mujizat, ya kan, mereka melihat lakukan sesuatu yang spektakuler, jangan ikut. Itu dari orang-orang yang terlihat rohani. Sekarang dari orang-orang dekat. Mungkin dia adalah saudaramu laki-laki, mungkin dia adalah anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu, orang dekat. Ya, membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Ayat 7. Salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat padamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Ayat 8. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, janganlah mendengarkan dia. Jadi itu dibujuk gitu loh saudara, dikasih dalam Tuhan.
Iya kan? Jadi kalau kemarin kita lihat di ayat 1 sampai dengan ayat 5, kita lihat ini ada seorang nabi yang seorang kelihatannya rohani berusaha untuk menyesatkan, berusaha untuk membujuk saudara dikasih dalam Tuhan untuk membuat bangsa Israel tidak lagi menyembah Allah. Maka jangan ikut. Bahkan hukumannya kepada nabi tersebut, pelihat tersebut, orang kelihatannya rohani tersebut adalah mati. Demikian pula orang dalam. Ketika ada orang-orang yang dekat denganmu, mungkin dia istrimu, mungkin dia suamimu, siapapun yang katanya dekat sekalipun, sahabatmu sekalipun, tapi berusaha membawa engkau, menyesatkan engkau, maka jangan ikut. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan concern sekali dengan penyesatan. Hati-hati sekali. Gitu ya. Siapapun jangan engkau mengalah kepadanya, ya, jangan mendengarkan dia, jangan engkau merasa sayang kepadanya, jangan mengasihi dia, jangan menutupi kesalahan. Sudah dikasih dalam Tuhan, lihat keadaannya. Apapun yang terjadi, jangan sampai engkau terhasut. Ketik di kolom komentar, jangan sampai saya terhasut. Siapapun dia yang ngajak, ya siapapun dia yang ngajak, jangan sampai terhasut. Nah, itu bahaya. Sudah dikasih dalam Tuhan, ya. Bahkan di ayat 9 sudah dikasih dalam Tuhan ekstrim gitu loh. Disuruh habisi. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk diam, kemudian seluruh rakyat. Ayat 10, kau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Penyesatan demi penyesatan akan terjadi di mana-mana. Karena itu yang Yesus bilang, penyesatan harus terjadi. Sekalipun Tuhan Yesus bilang, kalau ada orang yang menyesatkan, lebih baik dikatakan siapapun dia, baik nabi-nabi palsu, ya kan, ayat 1 sampai dengan ayat 5 maupun ayat 6 sampai dengan ayat 11 ini, orang-orang dekat kita. Wah, itu berbahaya. Makanya Yesus jauh-jauh waktu sudah bilang di Matius 18 ayat 7, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Tapi memang mesti ada supaya terlihat siapa yang kuat, siapa yang tertanam dalam firman. Itu gak gampang terhasut. Nah, saya akan bagikan ada beberapa orang yang gampang terhasut dan akhirnya ujung-ujungnya menghasut. Gampang tersesat yang akhirnya ujung-ujungnya menyesatkan. Ya. Tapi kita lihat terus sama-sama dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ini tentang nabi-nabi palsu, tentang orang-orang yang terlihat rohani tapi ujung-ujungnya menyesatkan anak-anak Tuhan. Ujung-ujungnya menyesatkan orang percaya untuk akhirnya berpaling dari Kristus. Tapi setan juga memakai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Coba istrinya Ayub. Seorang istri, iya kan? Seorang istri yang mengajak suaminya untuk meninggalkannya. Pergilah, kutukilah Allah dan matilah. Oh, sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi itu yang terjadi hari-hari. Yang menyesatkan bukan lagi orang-orang jauh, orang-orang dalam. Iya. Mungkin caranya nggak ekstrim, saudaraku. Caranya nggak ekstrim, oh, mesti tinggalkan ibadah. Nah, caranya cara harus minimal. Dia menyesatkan hati kita. Dia menyesatkan pikiran kita. Dia menyesatkan pergaulan kita. Akhirnya kita udah nggak tertarik lagi baca Alkitab. Kita udah nggak tertarik lagi berdoa. Kita udah nggak tertarik lagi ikut-ikuti persekutuan. Awalnya dari situ. Nggak langsung ekstrim dong, saudara ya. Kan mainnya kan halus. Ini mainnya halus. Makanya saya catat di sini, saudara, siapa orang yang mudah disesatkan, yang ujung-ujungnya menyesatkan. Karena orang yang udah tarik, disesatkan, menyesatkan banyak orang. Kenapa? Karena mentalnya seperti itu. Orang melukai orang dilukai cenderung melukai. Orang yang sudah disesatkan, ujung-ujungnya akan menyesatkan orang lain. Itu cara kerja si jahat. Nah, siapa ini orang yang mudah disesatkan? Ini kita mesti hati-hati, saudara. Kita mesti hati-hati.
Ya, memang caranya halus, caranya nggak ekstrim, caranya smooth. Karena kalau kita udah tahu ujung-ujungnya menyesatkan, kita pasti akan mundur. Iya kan? Tapi dia akan main pinggir, dia akan main secara halus. Siapa orang yang mudah disesatkan dan ujung-ujungnya menyesatkan? Yang pertama, orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Itu dulu. Sumbernya segala sesuatu di hati. Siapa itu orang yang hatinya menjauh dari Tuhan? Orang yang hatinya mulai menyimpan benci, orang yang hatinya mulai menyimpan dendam, orang yang hatinya mulai menyimpan kecewa, orang yang hatinya mulai menyimpan sakit hati dan kepahitan. Dimulai dari situ. Engkau mungkin masih beribadah, tapi hatimu mulai kecewa, hatimu udah mulai sakit hati, dendam. Pelan tapi pasti kita katakan hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dimulai dari hati. Nah, hati yang seperti ini akan menjauh dari Tuhan. Kenapa dia menjauh dari Tuhan? Karena Tuhan ada dalam hati saudara dan saya. Ketika hati kita sudah tidak lagi dipenuhi dengan hati yang takut akan Tuhan, maka sama seperti Saul yang awalnya dipenuhi dengan roh Tuhan, karena ketika dia mulai membenci Daud, maka roh Tuhan undur daripadanya, si jahat yang masuk. Hati-hati. Hati yang tidak lagi mendekat kepada Tuhan, hati yang sudah menjauh dari Tuhan, itu dimulai adalah langkah awal untuk orang disesatkan dan menyesatkan. Hatinya dulu yang dihancurin sekarang. Kecewa dengan keadaan, kenapa ya Tuhan saya udah doa-doa, oh kayaknya Tuhan gak jawab-jawab doa saya. Kecewa dengan hamba-hamba Tuhan, kecewa dengan teman-teman pelayan. Kenapa sih ya ampun kok saya udah lakukan yang terbaik, tapi saya nggak dihargai, saya nggak disikapi dengan rasa hormat. Mulai kecewa. Akhirnya hatinya menjauh dari Tuhan. Kok bisa? Karena hatinya sudah tidak ada lagi damai. Sudah tidak ada lagi sejahtera. Yang dipenuhi hanya kecewa, yang dipenuhi hanya luka, yang dipenuhi hanya amarah. Hati-hati, saudara. Alkitab banyak mencatat semua segala sesuatu dimulai dari hati. Jadi siapa itu orang yang mudah disesatkan dan menyesatkan? Orang yang pertama adalah orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kapan seorang hatinya menjauh dari Tuhan? Ketika hatinya dipenuhi dengan dendam, kecewa, kebencian, luka. Kalau kau rasa ini adalah dirimu, mulai hari ini bersihkan. Caranya gimana pendeta? Lepaskan pengampunan buat orang-orang yang pernah mengecewakanmu hari ini. Lepaskan pengampunan buat orang-orang yang pernah menyakitimu hari ini. Itu urusan mereka dengan Tuhan, Pak, Bu, orang-orang muda, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau hatimu kembali kepada Tuhan. Dengan cara apa? Bawa hati. Bawa hatimu sama Tuhan. Tuhan ketika memulihkan seseorang, yang dipulihkan pertama kali adalah hati, saudara. Firman Tuhan katakan, aku akan memberikan kepada mereka hati yang baru. Hati yang mau taat. Jadi pertama kali diservis sama Tuhan ketika seseorang datang kepadanya adalah hati. Kenapa? Hati pusat kehidupan. Sama sebaliknya ketika si jahat berusaha menyesatkan orang, maka yang diservis terlebih dahulu, dihajar terlebih dahulu adalah hati. Hati yang luka, hati yang kecewa sama suami, kecewa sama istri, kecewa sama anak-anak, kecewa sama menantu, kecewa. Dimulai dari kecewa. Itu adalah gate, pintu gerbang. Ya, kalau itu adalah diri buru-buru datang sama Tuhan. Mungkin kau bilang, tapi aku masih datang ibadah kok pendeta. Aku kecewa nih sama suamiku, tapi aku masih datang ke ibadah, aku masih pelan tapi pasti dia akan menggerogoti. Nggak langsung, saudara. Nggak langsung. Akar yang pahit itu sama kayak penyakit, dia menggerogoti pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Pertama kau kecewa kepada si A. Pertama cuma satu orang doang kok pendeta, cuma satu orang, cuma suami doang, ya cuma si A doang, itu cuma si B, dia cuma doang. Itu akan bertambah, kekecewaan itu akan bertambah. Karena sudah kecewa. Jadi yang pertama hatimu jaga. Ya, siapa itu orang yang mudah disesatkan dan menyesatkan pada akhirnya? Orang yang hatinya mulai menjauh dari itu. Yang kedua, siapa orang yang mudah disesatkan
dan pada akhirnya menyesatkan. Orang yang fokus hidupnya hanya berpusat kepada diri sendiri. Orang yang gampang disesatkan dan gampang akhirnya menyesatkan adalah orang yang fokus kepada diri sendiri. Dia nggak lagi fokus kepada apa yang bisa saya buat, tetapi apa yang bisa saya dapatkan. Sehingga ketika dia cari Tuhan, dia akan bilang begini, kalau saya cari Tuhan, untungnya apa buat saya? Kalau saya ibadah, fungsinya gunanya apa baik saya? Untungnya apa buat saya? Kalau saya berdoa, untungnya buat saya apa? Saya menyembah, untungnya buat saya apa? Semua bicara tentang untung rugi. Cari Tuhan bicara tentang untung rugi. Sehingga ketika dia datang sama Tuhan, yang dia dapati cuma masalah, dia akan mundur. Kenapa? Karena nggak ada untungnya saya cari Tuhan. Nah, inilah yang sedang terjadi hari-hari ini. Beribadah, cari Tuhan, sifatnya transaksional. Kalau saya doa, saya temukan mujizat, saya tetap doa. Tapi kalau saya berdoa yang saya dapat cuma kesusahan, saya nggak mau berdoa lagi. Inilah yang sedang terjadi. Orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Me, myself, and I. Sedangkan cara kerja surga begitu, so. Nggak begitu. Tuhan mau mendidik, mendewasakan, melatih setiap kita untuk jadi pribadi yang kuat. Caranya bagaimana? Digembleng, disikat, diajar, dididik. Nah, orang yang fokusnya kepada diri sendiri, susah kayak gini. Sehingga ketika merasa tersakiti, aduh udah, saya capek deh, nggak lagi deh. Saya buat baik sama semua orang. Kalau semua orang mau saya buat nggak ada yang baik sama saya, buat apa? Karena fokusnya pada diri sendiri. Akhirnya orang-orang model kayak gini gampang sekali sesatkan. Dan ujung-ujungnya akan menyesatkan banyak orang. Udah lu ngapain buat baik? Capek lah. Udah mendingan nyenengin diri sendiri aja deh. Udah lebih baik fokus sama diri sendiri aja deh. Udah gak usah pusingin masalah orang. Masalah lu masih banyak. Udah fokus aja masalah. Pengalaman-pengalaman seperti itu akan menyesatkan orang lain juga. Itu tadi saya bilang. Awalnya disesatkan dan awalnya menyesatkan orang. Dan dikasih dalam Tuhan. Jadi yang pertama, siapa itu orang yang mudah disesatkan dan pada akhirnya menyesatkan? Orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kapan seseorang hatinya mulai menjauh dari Tuhan? Ketika seseorang hatinya dipenuhi dengan kebencian, kekecewaan, kedendaman, luka. Dengan segala macam perkara, apapun itu. Baik oleh manusia maupun oleh keadaan. Yang kedua, siapa itu orang yang mudah disesatkan dan pada akhirnya menyesatkan? Seorang yang fokus hidupnya hanya kepada dirinya sendiri. Me, myself, and I. Orang kayak gini ibadah kerjanya cuma cari berkat. Berkat apa yang bisa saya dapat? Berkat apa yang saya terima? Fokusnya kepada mujizat. Sama seperti apa yang saya sudah sampaikan ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sebelumnya kemarin. Ya kan? Kalau ada gampang sekali kayak gitu disesatkan tiba-tiba buat mujizat. Udah ikut saya aja. Nggak usah menyembah Yesus. Yang penting ada mujizat yang kamu terima kan? Ya, kan si jahat pun buat mujizat. Si jahat pun buat hal-hal yang spektakuler untuk menarik banyak jiwa datang kepadanya. Hati-hati. Yang kedua, siapa itu orang yang mudah disesatkan dan menyesatkan? Mereka yang fokus hidupnya berpusat kepada diri sendiri. Yang ketiga, yang terakhir. Siapa itu orang yang mudah disesatkan dan menyesatkan? Ingat ya saudara, ini yang terjadi. Ini yang terjadi di hari-hari terakhir. Kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Pastikan, setiap kita menyadari hal ini. Ketika kita mulai lihat, oh, saya hatinya sedang gak beres nih, buru-buru pulih. Kita tahu kok, kita ngerti kok siapa yang sedang bermasalah di hati kita. Minta Tuhan ampuni. Lepaskan pengampunan. Bereskan hatimu. Sehingga Tuhan bisa kembali ambil alih hatimu. Dan yang kedua, jangan lagi hidup berpusat kepada diri sendiri. Ingat, sekeliling kita banyak orang kok. Ya kan? Sekeliling kita banyak orang. Apa yang bisa saya lakukan, bukan apa yang bisa saya terima. Karena kalau hidup kita hanya berpusat kepada diri sendiri, setiap kali kita datang ibadah, setiap kali kita berdoa, setiap kali datang menyembah Tuhan, kita akan mikirin apa dampak yang baik buat saya. Kira-kira apa keuntungannya buat saya? Sehingga akhirnya kalau kau tidak mendapati keuntungan
Ketika engkau datang beribadah, engkau hanya dapati masalah, engkau lihat pergumulanmu belum dijawab, engkau akan mundur, bos. Engkau akan cari Tuhan yang lain, yang bisa menyelesaikan masalah. Selalu saya bilang, masalah kita mudah sekali Tuhan selesaikan. Yang Tuhan mau adalah mendidik, mendewasakan kita. Masalah kita terlalu mudah untuk Tuhan selesaikan, saudara. Tapi bukan cuma soal masalah, tapi bagaimana Tuhan mendewasakan kita sehingga kita ketika kita menghadapi masalah kita tetap kuat. Bukan jadi anak-anak gampang yang kita katakan. Ketik di kolom komentar, saya nggak boleh hidup berpusat kepada diri saya sendiri. Hari-hari ini orang fokus hidupnya hanya kepada dirinya sendiri, sehingga nggak peduli nyakitin orang lain, nggak peduli kasar sama orang lain, nggak peduli ngerugiin hidup orang lain. Selama hidup saya aman, selama hidup saya diberkati, I don't care. Itu jangan, saudara. Kita terpanggil untuk menjadi berkat. Menjadi berkat itu bukan buat diri kita, menjadi berkat itu buat orang lain. Kenapa kita bisa menjadi berkat buat orang lain? Karena Tuhan terlebih dahulu dengan karya salibnya sudah menebus dan memberkati hidup saudara dan saya. Masalah saudara dan saya, pergumulan saudara dan saya, ada Tuhan yang menyelesaikannya. Masalah orang lain, pergumulan orang lain, ada Tuhan yang pakai saudara dan saya untuk menolong mereka. Pastikan setiap kita menyadari hal ini. Sehingga hidup saudara dan saya itu berguna. Ketik sekali lagi di kolom komentar. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar. Saya harus berguna buat orang lain. Kalau orang fokus kepada dirinya sendiri, sudah dikasih dalam Tuhan, dia akan bilang begini, saya mau tolong orang, saya aja nggak punya sesuatu yang bisa saya pakai. Hey, kalau kita mau tolong orang, kalau kita mau bantu orang, kalau kita jadi berkat buat orang lain, bukan apa yang tidak ada buat bagi kita, no. Tapi apa yang ada bagi kita bagikan buat orang lain. Lihat Petrus dan Yohanes. Ketika hendak sembahyang di pintu gerbang bait, apa dikatakan? Dengan orang yang minta-minta. Petrus bilang begini, emas dan perak tidak ada padaku. Tidak ada padaku. Petrus nggak fokus kepada apa yang nggak ada. Kalau Petrus fokus kepada emas dan perak aja, dia lewati untuk pengemis. Karena emas dan perak tidak ada padaku. Lalu Petrus bilang selanjutnya apa? Tetapi yang ada padaku, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu bangkit dan berjalan. Petrus dan Yohanes tidak fokus kepada apa yang tidak ada. Tapi Petrus dan Yohanes fokus kepada apa yang bisa aku buat. Apa yang bisa aku berikan, apa yang bisa aku kerjakan. Kalau kita hanya fokus kepada apa yang tidak ada bagi kita, kita tidak akan pernah jadi berkat buat orang lain. Dengan alasan selalu kita bilang, saya nggak bisa. Saya nggak punya. Saya nggak bisa tolong orang lain. Saya nggak bisa lakukan ini. Loh, jangan tak lihat apa yang nggak bisa dong. Lihat apa yang bisa kau lakukan. Apa yang bisa kau buat, apa yang kau punya, apa yang bisa kau miliki, apa yang bisa kau bagikan. Ya, jadi yang kedua sudah dikasih dalam Tuhan, siapa orang yang mudah disesatkan dan ujung-ujungnya akan menyesatkan? Mereka yang fokus hidupnya berpusat kepada diri sendiri. Yang ketiga, yang terakhir. Siapa mereka yang mudah disesatkan dan menyesatkan? Yang pertama, orang yang mudah disesatkan dan menyesatkan adalah mereka yang hatinya menjauh dari Tuhan. Dan yang kedua, mereka yang fokus hidupnya pada diri sendiri. Dan yang ketiga, siapa itu orang yang mudah disesatkan dan menyesatkan pada akhirnya? Mereka yang tidak lagi hidup memperhatikan lingkungan pergaulan mereka. Hati-hati, saudara. Hari-hari ini, kalau iblis tidak bisa menyesatkan membawa engkau untuk lari keluar dari ibadah, lari keluar menjauh dari Tuhan, maka dia akan bawa engkau dalam pergaulan yang membuat engkau nyaman. Hati-hati dengan kata nyaman. Membuat engkau enak di sana, merasa diterima di sana, dan pelan engkau akan tertarik. Alkitab jauh-jauh waktu sudah bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan pergaulan. Lihat siapa orang yang bergaul dengan. Lihat siapa dia. Karena hidup ini cuma dua. Either kita mempengaruhi atau kita dipengaruhi. Ya. Kalau kita nggak bisa mempengaruhi karena mereka lebih banyak, mereka lebih kuat, maka kita akan dipengaruhi. Kalau mau tahu engkau gampang sekali dipengaruhi, mundur, bos.
Jangan ngotot, tapi gimana ya pendeta? Mereka orang yang mau menerima saya apa adanya. Inilah cara-cara masuknya sejarah. Awalnya kau akan diterima dengan apa adanya diri. Kau akan diterima. Tapi pelan tapi pasti kau akan terseret terbawa arus. Makanya selalu saya bilang, fokus hidup kita ayo tertanam dalam firman. Menggali firman lebih lagi, baca Alkitab lebih lagi. Saudara dikasih dalam Tuhan nggak pernah buang setiap kita. Kalau kau merasa habis komunitas saya kayaknya merasa saya membuang saya. Habis komunitas saya kayaknya seakan-akan cuma pengen mengambil keuntungan dari saya. Yesus tidak pernah mengambil keuntungan dari saudara. Yesus tidak pernah berusaha meninggalkan saudara. Yesus selalu ada buat saudara dan saya. Dia selalu menerima apa adanya kita. Tapi dia tidak mau kita tetap tinggal dalam dosa-dosa kita. Dia terima apa adanya kita. Siapapun kita. Dia terima apa adanya kita. Dengan segala kekurangan kita, dengan segala keterbatasan kita. Namun dia tidak mau kita tetap tinggal dalam dosa-dosa kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, mungkin pergaulanmu hari ini yang membawa engkau akhirnya jauh dari Tuhan. Menerima engkau apa adanya. Tapi hati-hati. Itu membuat engkau semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Saya berdoa. Sehingga engkau yang mungkin hari-hari ini terseret oleh pergaulan karena engkau berkata pergaulan ini menerima saya apa adanya. Sedangkan gereja tidak menerima saya apa adanya. Mungkin kau berkata seperti itu sudah tidak sedang Tuhan. Tapi hari ini ada kabar sukacita yang saya mau sampaikan buat saudara. Yesus menerima engkau apa adanya diri. Tapi dia juga tidak mau engkau tetap tinggal dalam dosa-dosa. Dia mau hidupmu dipulihkan. Dia mau hidupmu dekat lagi dengan dia. Dan saya percaya ada waktunya di mana Tuhan akan memulihkan keberadaan. Datang. Mendekat kepada Tuhan. Kalau kau ada di sebuah persimpangan jangan kau berkata, tapi pendeta saya sedang bingung. Saya harus pilih komunitas saya apa? Saya harus pilih teman-teman dekat saya. Yang memang dia membawa saya jauh dari Tuhan, tapi dia menerima saya apa adanya. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau kau sedang ada di persimpangan dan kau sedang ada di kebingungan, Tuhan nggak mau kita bingung. Tuhan mau kita datang kepadanya. Dan jika itu adalah dirimu, mungkin hari-hari ini kau pahit hati, kau sedang kecewa, kau sedang luka, ini sebabnya hatimu menjauh dari Tuhan. Mungkin hari-hari ini kau sedang hidup untuk dirimu sendiri, kau merasa gak ada lagi yang peduli dengan dirimu, kau hanya fokus kepada dirimu, menyenangkan hatimu sendiri, bukan lagi menyenangkan dirimu. Tapi kau merasa kosong, kau merasa kayak ada sesuatu yang kosong dalam hatimu. Jika itu dirimu, dimanapun kau berada, saya mau berdoa buat saudara. Bukan suatu kebetulan, kau boleh ada dalam doa pagi saat ini. Jika kau ada salah satu dalam kriteria 3 orang, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa dalam nama Yesus, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Bahkan kalau ada di antara mereka, mungkin mereka sedang menyaksikan lewat TikTok, lewat Instagram, mungkin lewat Facebook atau Zoom. Mungkin di antara 3 orang yang gampang disesatkan dan pada akhirnya menyesatkan. Orang yang hatinya mungkin sedang menjauh dari Tuhan oleh karena mereka menyimpan kecewa, dendam, benci terhadap sesamanya. Mungkin mereka hari-hari sedang hidup untuk diri mereka sendiri. Karena mereka lelah hari-hari ini hidup buat orang lain. Mereka jenuh hidup buat orang lain. Dan hari ini mereka sedang mengalami di mana mereka sedang salah bergaul. Aku berdoa buat mereka ya Tuhan. Mereka yang secara khusus meletakkan tangan kanan mereka di dada. Mereka yang mau meresponi firman-Mu pagi hari. Mereka yang rindu hati mereka diubahkan. Mereka yang rindu dan sadar bahwa hari-hari ini mereka sedang disesatkan. Dengan cara-cara yang halus, yang cara-cara yang hampir-hampir mereka tidak sadari. Hari ini hamba berdoa bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Hati mereka satu persatu Tuhan jamah. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Sehingga jika Tuhan dapati ada hati yang kecewa pagi hari, ada hati yang luka, ada hati yang sedang menjauh dari Tuhan, aku berdoa, dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah hati mereka. Satu persatu Tuhan jamah. Di rumah mereka masing-masing Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Aku percaya ada kuasa Tuhan mengalir pagi ini di rumah mereka masing-masing.
Bahkan kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini fokus hidupnya hanya untuk diri mereka sendiri. Karena mereka terlalu lelah, dikecewakan, disakiti. Mereka hanya hidup untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Aku pun berdoa bagi mereka. Tuhan jamah hati mereka. Mereka ada untuk menjadi berkat buat orang lain. Mereka ada untuk berguna buat orang lain. Bukan hanya hidup untuk diri mereka sendiri. Itu sebabnya aku berdoa dalam nama Yesus. Jamah hati mereka ya Tuhan. Sehingga mereka berbalik. Bahkan kalau ada yang salah bergaul hari-hari ini oleh karena mereka merasa pergaulan mereka menerima mereka dengan apa kekurangan mereka. Namun mereka sedang ada di persimpangan jalan karena mereka merasa hari-hari ini hidup mereka sedang jauh dari Tuhan dan mereka rindu untuk kembali. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah hati mereka. Perlihatkan mereka kasih kuasa untuk mereka melihat bahwa mereka sedang ada dalam jalan-jalan yang jauh dari Tuhan. Dan mereka yang hari ini menaruh tangan kanan mereka di dada dan mereka rindu untuk kembali dalam jalan-jalan Tuhan. Mereka tahu dan mereka sadar tidak lagi mau disesatkan. Dalam nama Yesus aku merebut hati, pikiran, perasaan mereka di dalam nama Yesus untuk datang kembali kepada Allah yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan pulihkan pagi hari ini, pagi lawatan Tuhan. Pagi hari ini, pagi di mana pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir di rumah mereka masing-masing. Bapak terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bahwa setiap pergumulan doa mereka. Hamba percaya kuasa Tuhan ada di rumah kami masing-masing pagi hari ini. Kami berdoa membawa rumah tangga kami masing-masing, keluarga kami masing-masing, pekerjaan, usaha, bisnis, dagang, studi kami masing-masing. Bahkan kalau ada yang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Allah Yehova Rafa, Engkau Allah yang menyembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Setiap doa-doa yang dinaikkan oleh umat di rumah mereka masing-masing. Kami percaya, kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab dengan cara-caramu yang ajaib. Tuhan kami sadar di hari-hari ini adalah hari-hari di mana akan datang penyesatan. Hari-harimu semakin dekat, kedatangan Kristus semakin dekat. Tapi kami rindu ya Tuhan untuk disadarkan, dicelikan kembali mata kami. Untuk kami melihat situasi keadaan yang terjadi hari-hari ini. Dan berikan kami keteguhan hati untuk tetap terus setia mengiring Tuhan sampai waktu Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kami. Tuhan pagari anak-anakmu dengan pagar perlindungan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah domba dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ucapkan berkat kota kami diberkati Tuhan. Kota kami aman, kota kami damai. Kota kami penuh dengan kesejahteraan. Pemimpin-pemimpin kota diberkati dengan roh takut dan gentar dan Tuhan. Bangsa kami Indonesia kami bawa dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah damai Tuhan ada atas Indonesia. Shalom Allah turun atas bangsa kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan berperkara. Apa juga berdoa buat perekonomian anak-anak Tuhan. Tuhan berkati. Karena kami percaya Tuhan sendiri yang berperkara. Apapun yang mereka kerjakan. Beri hikmat di hari-hari ini. Beri kecerdasan atas anak-anak Tuhan dalam mengerjakan bisnis usaha dagang mereka ya. Sehingga mereka menjadi anak-anak terang yang terus bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Dimanapun mereka berada, diberkati Tuhan. Studi orang-orang muda, diberkati Tuhan. Masa muda mereka dijaga, dipagari, luputkan dari segala pergaulan yang buruk. Jauhkan dari segala niat rancangan orang jahat. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kami semua anak-anak Tuhan Yesus di akhir zaman ini hati yang mencintai Tuhan Yesus lebih di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami bersyukur. Sepanjang hari ini kami hidup memuliakan Tuhan. Sepanjang hari ini kami berjalan dalam kuasa dan otoritas sorga dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami hidup memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jaga-jaga. Hati-hati. Yesus sudah bilang, celakalah dunia dengan segala penyesatan. Tetapi penyesatan memang harus terjadi, karena itu bagian kita adalah
dekatkan dirimu lebih lagi kepada Tuhan. Agar kita tidak disesatkan, karena orang yang disesatkan pada akhirnya juga akan mengambil bagian untuk menyesatkan orang lain. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.